Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anu Puspita Andayani dari kelas Asuransi Syariah A semester 5 dengan NIM 1914326. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuis mata kuliah aktuaria. Soal yang pertama adalah sebutkan undang-undang perasuransian dan jelaskan pengertian dari asuransi. Undang-undang tentang perasuransian diatur dalam yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992. Serta diatur juga dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu pasal 1320 dan pasal 1774. Dan juga KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang bab 9 pasal 246. Serta diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Selanjutnya adalah pengertian asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena adanya kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Soal yang kedua adalah jelaskan mengenai asuransi sosial serta sebutkan dan jelaskan macam-macam jenis dari asuransi sosial yang ada di Indonesia. Jadi, asuransi sosial adalah program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan suatu undang-undang dengan tujuan untuk memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis asuransi sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah asuransi sosial pegawai negeri sipil atau TASPEN. Didirikan untuk memberikan jaminan pensiun sekaligus asuransi kematian. Program ini diperluas dengan adanya pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negeri sipil. Yang kedua adalah asuransi kesehatan pegawai negeri atau ASKES. Bertujuan untuk memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarga, termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk. Yang ketiga adalah asuransi sosial ABRI atau biasa disebut dengan ASABRI. Bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terhadap resiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua, putusnya hubungan kerja, atau meninggal dunia. Santunan asuransi ini akan dibayarkan kepada peserta yang berhenti karena pensiun. Jika peserta meninggal dunia, maka ahli warisnya akan menerima santunan resiko kematian ditambah dengan nilai santunan, nilai tunai, dan biaya pemakaman. Yang keempat adalah asuransi sosial kecelakaan lalu lintas. Santunan asuransi ini merupakan untuk kecelakaan penumpang yang diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan. Santunan ini diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, atau santunan kematian. Pembiayaan asuransi kecelakaan bersumber dari iuran wajib melalui pengusaha atau pemilik kendaraan umum. Yang kelima adalah jaminan sosial tenaga kerja atau ASTEK. Jaminan sosial tenaga kerja pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Program ASTEK diperkuat menjadi program JAMSOSTEK atau Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan kesehatan. Soal yang ketiga adalah sebutkan perbedaan asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Untuk asuransi syariah, yang pertama adalah menggunakan akad tabaru atau saling tolong-menolong. Yang kedua, dari segi operasionalnya tidak boleh terjadi gharar, maisir, dan riba. Yang ketiga, penerimaan dana bersifat tabaru. Yang keempat, tidak mengenal dana hangus.
Yang kelima, adanya pengawas yaitu Dewan Pengawas Syariah. Dan yang keenam, tidak boleh investasi ke usaha yang haram. Untuk asuransi konvensional, yang pertama adalah mengenal dana hangus. Yang kedua adalah menggunakan akad jual beli. Yang ketiga, tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Yang keempat, semua keuntungan milik perusahaan atau menggunakan sistem transfer sharing. Dan yang kelima, tidak ada batasan dalam investasi dana. Cukup sekian pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.